Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Akuntansi Syariah 2D akan mempresentasikan mengenai distribusi binomial, Poisson, dan normal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sevita Dwi Kasari dengan NIM 215222133. Yang kedua, Afifah Nur Zulaika dengan NIM 215222139. Dan yang terakhir, Akhilatus Syifa Wilis Nur Fatin dengan NIM 215222140. Distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, sukses atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen sukses atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada N, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Percobaan Bernoulli adalah suatu percobaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen berlangsung sebanyak N kali. Tiap eksperimen berlangsung dalam cara dan kondisi yang sama atau dengan pengembalian. Yang kedua, untuk setiap eksperimen hanya ada 2 kejadian yang mungkin terjadi. 2 kejadian tersebut dinotasikan sebagai kejadian sukses dan gagal. Probabilitas sukses dilambangkan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dilambangkan dengan Q, di mana P plus Q sama dengan 1. Yang ketiga, probabilitas sukses dari satu eksperimen yang lain adalah konstan. Dari proses tersebut, yang merupakan variabel adalah munculnya kejadian sukses yang biasa dilambangkan dengan X. Jadi, bila suatu usaha binomial dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1P, maka distribusi peluang pengubah acak binomial X yaitu banyaknya sukses dalam N. Percobaan bebas bisa dilihat rumusnya sebagai berikut, di mana X sama dengan munculnya sukses yang ingin dihitung, N adalah jumlah eksperimen, P adalah probabilitas sukses dalam setiap eksperimen, Q adalah probabilitas gagal dalam setiap eksperimen sama dengan 1 min P, dan N min X adalah jumlah gagal dalam N eksperimen. Sifat distribusi binomial ada 5, yaitu yang pertama min, yang kedua varians, yang ketiga deviasi standar, yang keempat koefisien momen kemencengan, dan yang terakhir koefisien momen kurtosis. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk pengubah acak X. Adapun ciri-ciri distribusi Poisson yaitu yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Dan yang ketiga,
peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Kemudian ada proses distribusi Poisson. Adapun proses dari distribusi ini yaitu yang pertama, percobaan Bernoulli yang menghasilkan variabel random X yang bernilai numerik, yaitu jumlah sukses yang terjadi. Kemudian yang kedua, jika pengamatan dilakukan pada suatu rentang interval waktu, maka dapat diamati bahwa variabel random X adalah terjadinya sukses selama waktu tertentu. Yang ketiga, jika perhatian ditujukan pada kejadian sukses yang muncul pada suatu rentang yang kecil, maka terjadi sebuah proses Poisson. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial tertera di bawah ini. Dengan E sama dengan 2,71828, lambda adalah rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P, kemudian X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N adalah jumlah atau ukuran populasi, dan yang terakhir P adalah probabilitas kelas sukses. Persyaratan distribusi Poisson. Yang pertama, variabel acak X adalah jumlah kemunculan suatu peristiwa selama beberapa interval. Yang kedua, kejadian harus acak. Yang ketiga, kejadian harus independen satu sama lain. Dan yang keempat, kejadian harus didistribusikan secara seragam secara interval yang digunakan. Selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve, karena grafik fungsi kepekatan probability-nya mirip dengan bentuk lonceng. Distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. Beragam skor pengujian psikologi dan fenomena fisika seperti jumlah foto dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika. Misalnya, distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal. Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika. Dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Ada beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal, sebagai berikut. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan memiliki puncak di tengah. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungan apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal akan bersifat asimptotis. Kurva yang menurun di kedua arah yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh 0, hanya mendekati nilai 0. Dan yang kelima, seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu datar sama dengan 1.